I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 kami menyampaikan hasil diskusi kami tentang integrasi ginjal dan organ lain, keseimbangan elektrolit tubuh. Tak lupa kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Arvin Dwi Putra, Fadil Presa Putra, Fija Fajrina, Indah Sarani, Intan Nurmalita, Nadia Basya, Noni Anggrani, Putih Dia Pangestu, dan Tengku Syarifah alias Zahira. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Apoteker Mira Febriana Menjarsain yang telah membimbing kami. Kami tidak akan memanjangkan kata-kata mukadimah, langsung saja kami tampilkan hasil diskusi kami. Baiklah, selanjutnya itu ada anatomi ginjal, yang mana 2 ginjal terletak pada dinding posterior abdomen, di luar rongga peritoneum pada kedua sisi vertebra lumbalis 3, melekat langsung pada dinding belakang abdomen. Bentuk ginjal seperti biji kacang, jumlahnya ada 2 buah, kiri dan kanan. Ginjal kiri lebih besar dari ginjal kanan, dan pada umumnya ginjal laki-laki lebih panjang dari ginjal wanita. Selanjutnya itu ada fisiologi ginjal, yang dimana ginjal ini menjalankan fungsi yang vital sebagai pengatur volume dan komposisi kimia darah dan lingkungan dalam tubuh dengan mengekspresikan zat terlarut dan air secara selektif. Fungsi vital ginjal dicapai dengan filtrasi plasma darah melalui glomerulus dan reabsorpsi sejumlah zat terlarut dan air dalam jumlah yang sesuai di sepanjang tubulus ginjal. Kelebihan zat terlarut dan air diekskresikan keluar tubuh dalam urin melalui sistem pengumpulan urin. Integrasi ginjal dan jantung. Jantung memompa darah segar beroksigen ke seluruh bagian tubuh untuk memastikan setiap sel, organ, dan sistem di dalam tubuh dapat tetap berfungsi dengan baik. Ginjal bekerja mengontrol tekanan darah, memproduksi hormon, pembentukan sel darah merah, membersihkan darah, serta mengeluarkan produk limbah dan kelebihan air di dalam tubuh. Selanjutnya, hubungan antara hipertensi dan ginjal. Ada 3, yaitu pertama, hipertensi menyebabkan kerusakan pada arteri yang merupakan salah satu komponen penting pada ginjal. Yang kedua, kerusakan pada arteri nefron mengakibatkan darah tidak tersaring dengan baik. Yang terakhir, kerusakan pada ginjal mengakibatkan terganggunya pengaturan tekanan darah. Selanjutnya itu integrasi ginjal dan hati. Ginjal dan hati sama-sama berfungsi mengolah darah. Hati bekerja untuk merombak darah. Hasil dari perombakan darah tersebut berupa empedu yang akan disalurkan menuju ginjal yang selanjutnya dibuang bersama urin. Ginjal bekerja untuk menyaring darah dan membuang hasil penyaringan darah tersebut. Hubungan antara fungsi hati dan ginjal apabila salah satunya mengalami gangguan akan memberikan efek ke organ lainnya. Salah satunya adalah fungsi dalam penjaga peredaran darah yang masing-masing dimiliki oleh kedua organ ini. Sindrom hepatorenal yang biasa disebut untuk mendeskripsikan sekumpulan gejala yang disebabkan gangguan pada kedua organ yang saling berhubungan ini. Ketika volume darah yang beredar tidak normal dan sel-sel tubuh kurang mendapat pasokan darah, maka tubuh akan menerima sinyal bahwa volume darah dalam tubuh turun dan mencoba untuk meningkatkan volumenya. Salah satu cara untuk meningkatkan volume adalah dengan vasokonstriksi atau penyempitan. Pembuluh darah pada ginjal untuk mempertahankan darah supaya tidak disaring dan dikeluarkan menjadi urin dan mempertahankan kadar garam yang dapat meningkatkan tekanan darah. Materi selanjutnya itu ada mengenai integrasi ginjal dengan kulit. Ada 2 integrasi ginjal dengan kulit, yaitu suhu lingkungan pada saat suhu tubuh meningkat dan suhu lingkungan pada saat suhu tubuh menurun. Pada saat cuaca panas, pembuluh darah di sekitar kulit akan mengembang yang menyebabkan keringat keluar dari pori-pori. Kulit itu akan mengembang dan mengeluarkan keringat. Dengan begitu, ginjal yang tugasnya mengeluarkan urin digantikan oleh kulit yang mengeluarkan keringat. Tentu saja, komposisi urin dan keringat ini berbeda. Pada saat cuaca dingin, pembuluh darah akan menyusut sehingga keringat yang harus dikeluarkan akan digantikan oleh pengeluaran urin oleh ginjal.
Ini yang menyebabkan kita selalu ingin buang air kecil saat cuaca dingin. Integrasi ginjal dengan tulang. Gangguan mineral dan tulang pada penyakit ginjal kronis atau yang disebut dengan chronic kidney disease mineral and bone disorder atau CKD-MBD terjadi ketika ginjal gagal mempertahankan kalsium dan fosfor yang tepat dalam darah, menyebabkan kadar hormon tulang yang abnormal. Kondisi ini memperlambat pertumbuhan tulang dan menyebabkan cacat. Salah satu kelainan yang terjadi ketika kaki menekuk ke arah satu sama lain atau berlawanan satu sama lain. Deformitas ini disebut dengan rakitis ginjal. Terganggunya fungsi ginjal mempengaruhi produksi vitamin D. Hal ini berdampak pada proses absorpsi kalsium dari makanan. Pada tingkat absorpsi tidak normal, lambat laun pengeroposan tulang. 98% kalsium disimpan dalam tulang. Kalsium bersifat dinamis. Proses pembongkarannya terjadi terus-menerus. Gejala yang dialami pada penderita ini yaitu lemah saat berjalan, nyeri pinggang, dan sering nyeri pada sendi-sendi tulang. Seiring menurunnya kadar kalsium di tulang, penderita mulai merasa pegal-pegal dan cepat lelah. Selanjutnya, keseimbangan ginjal dengan elektrolit tubuh. Elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut ion jika berada dalam larutan. Keseimbangan cairan dan elektrolit berarti adanya distribusi yang normal dari air tubuh total dan elektrolit ke dalam seluruh bagian tubuh. Cairan tubuh 60% dibagi dengan dua kelompok besar. Yang pertama, cairan intraseluler 40%, yang kedua, cairan ekstraseluler 20%. Fungsi cairan tubuh yang pertama, membawa zat-zat nutrisi seperti karbohidrat, vitamin, dan mineral. Yang kedua, pembawa oksigen ke dalam sel-sel tubuh. Yang ketiga, mengeluarkan produk samping hasil metabolisme seperti karbon dioksida dan juga senyawa nitrat. Yang keempat, pelembab jaringan-jaringan tubuh, katalisator reaksi biologik sel, pelindung organ-organ dan jaringan tubuh, serta juga akan membantu dalam menjaga tekanan darah dan konsentrasi zat terlarut. Metode perpindahan cairan dan elektrolit tubuh. Yang pertama ada difusi sederhana, yang mana perpindahan partikel-partikel dalam segala arah melalui larutan ataupun gas. Yang kedua osmosis. Osmosis adalah proses difusi dari air yang disebabkan oleh perbedaan konsentrasi difusi air. Terjadi pada daerah konsentrasi zat terlarut yang lebih rendah ke daerah konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi. Yang terakhir ada konsentrasi dan muatan listrik yang disebut sebagai transportasi aktif, yang mana transportasi aktif ini berbeda dengan transportasi pasif karena memerlukan energi dalam bentuk ATP. Salah satu contohnya adalah transportasi kalium, pompa kalium, dan natrium. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang pertama umur, yang kedua diet, yang ketiga kondisi sakit, yang keempat iklim, dan yang terakhir stres. Itu ada mekanisme ginjal dalam pengaturan volume cairan eksternal. Yang pertama, pengeluaran air dari tubuh diatur oleh ginjal dan otak, yang mana hipotalamus mengatur konsentrasi garam di dalam darah dengan merangsang kelenjar pituitari mengeluarkan hormon antidiuretika atau ADH. ADH ini dikeluarkan bila volume darah atau tekanan darah terlalu rendah. ADH merangsang ginjal untuk menahan atau menyerap kembali air dan mengeluarkannya kembali ke dalam tubuh. Bila cairan ekstersal menjadi terlalu pekat, cairan akan ditarik dengan cara osmosis keluar dari osmoreseptor sehingga ukurannya berkurang dan menimbulkan sinyal saraf yang tepat di dalam hipotalamus agar menghasilkan sekresi ADH tambahan. Sebaliknya, bila cairan eksternal menjadi terlalu encer, air bergerak dengan cara osmosis ke arah yang berlawan, yaitu masuk ke dalam sel dan menurunkan sinyal untuk mengsekresi ADH. Kerja ADH ginjal yang paling penting adalah meningkatkan permeabilitas air pada tubulus distal, tubulus colligentes, dan epitel ductus colligentes. Hal ini membantu tubuh untuk menyimpan air dalam keadaan seperti dehidrasi. Bila tidak ada ADH, permeabilitas tubulus distal dan ductus colligentes terhadap air menjadi rendah, menyebabkan ginjal mengekskresi sejumlah besar urin yang encer. Jika tekanan darah meningkat, ginjal akan menambah pengeluaran garam dan air sehingga mengakibatkan berkurangnya volume darah mengembalikan tekanan darah normal. Nah, jika tekanan darah menurun, ginjal akan mengurangi pembuangan garam dan air sehingga mengakibatkan volume darah bertambah dan tekanan darah kembali normal.
Jika ginjal juga bisa meningkatkan tekanan darah dengan menghasilkan enzim yang disebut renin, hormon angiotensin, serta pelepasan hormon aldosteron. Selanjutnya yaitu ginjal mengontrol jumlah garam yang diekskresi, diantaranya yang pertama, mengontrol jumlah garam atau natrium yang difiltrasi dengan pengaturan laju filtrasi glomerulus atau glomerulus filtration rate. Kemudian yang kedua yaitu mengontrol jumlah yang diresorpsi di tubulus ginjal. Jumlah Na+ yang diresorpsi juga bergantung pada sistem yang berperan mengontrol tekanan darah. Dan yang terakhir yaitu sistem renin, angiotensin, aldosteron mengatur resorpsi Na+ dan retensi Na+ di tubulus distal dan collecting. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Dan itulah hasil dari kami. Pada teman-teman yang ingin bertanya, silakan kasih pertanyaannya di Google Classroom. Dan terima kasih kepada teman-teman telah memberikan pertanyaannya, dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.